Kepala PPATK Agri ditelepon Pramono Anung soal transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah. Fraksi Demokrat terkejut. Sudah atau belum? Untuk kasus ini sudah kami sampaikan melalui Pak Mensetkap. Kepada siapa? Pak Mensetkap. Siapa? Pak Mensetkap. Mensetkap. Pak Pramono Anung. Seskap. Apakah? Enggak, melalui Pak. Karena beliau yang telepon. Ya, siapa yang telepon? Mensetkap ya. Di Mensetkap yang telepon saudara atau Beliau yang telepon saya. Saya tahu PPATK itu kan independen PPATK. Dalam kaitan apa Mensetkap menelpon saudara? Iya, terkait dengan sebenarnya saya minta waktu untuk menyampaikan, kan Pak Mensetek lagi sakit, mau menyampaikan data terkait dengan ini kepada Pak Presiden. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini, wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Ya, ini salah satu arteria dahlan apa siapa? Mengancam orang yang membocorkan itu ke publik. Nah, ini uang rakyat, kalau publik nggak tahu, tidak akan ada tindakan apa-apa. Itu sama dengan orang-orang yang ngancam itu adalah orang yang membiarkan maling rakyat ini akan terus maling. Penegasan PPATK soal 300 triliun rupiah adalah pencucian uang. Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang sempat disebut di Kemenkeu adalah tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penegasan itu disampaikan di rapat bersama Komisi 3 DPR RI. Rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 3 DPR itu berlangsung pada Selasa tanggal 21 Maret tahun 2023. Rapat diawali dengan menampilkan video Menko Polhukam Mahfud MT. Dalam video itu, terlihat kompilasi pemberitaan Mahfud MT yang menyebut awal mula adanya transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah di Kemenkeu. Setelah itu Ketua PPATK Ivan Yustiavandana memaparkan data PPATK periode tahun 2002 sampai tahun 2022. Ivan menyampaikan PPATK telah mengungkap perkara TPPU dengan total angka ratusan triliun. PPATK telah mengungkapkan perkara TPPU dari berbagai tindak pidana asal, LA dan LHP terkait tindak pidana korupsi 81,3 triliun rupiah, LA dan LHP terkait tindak pidana perjudian 81 triliun rupiah, LA dan LHP terkait tindak pidana GFC 4,8 triliun rupiah. LA dan LHP terkait tindak pidana narkotika 3,4 triliun rupiah, LA dan LHP terkait penggelapan dana yayasan 1,7 triliun rupiah, ujar Ivan dalam rapat bersama Komisi 3 DPR. PPATK yang diekspos itu TPPU atau bukan? Yang 300 triliun itu TPPU? Tanya Desmond. TPPU, pencucian uang. Itu hasil analisis dan hasil pemeriksaan. Tentunya TPPU. Jika tidak ada TPPU, tidak akan kami sampaikan, tegas Ivan. Jadi ada kejahatan di Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, gitu? Tanya Desmond lagi. Bukan, dalam posisi Departemen Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal sesuai dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 8/2010 disebutkan di situ penyidik tindak pidana asal adalah penyidik TPPU. Dan di penjelasannya dikatakan bahwa Bea Cukai dan Direktorat Jenderal adalah penyidik tindak pidana asal, jawab Ivan. PPATK sebut kalimat, di Kemenkeu, salah soal 300 triliun rupiah. Ivan menyebut dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU 300 triliun rupiah lebih bukan terjadi di Kemenkeu. Desmond semula mempertanyakan apakah ada yang tidak beres secara kelembagaan di Kemenkeu sehingga muncul tudingan transaksi janggal 300 triliun rupiah lebih. Ivan kemudian menerangkan dugaan TPPU 300 triliun rupiah itu tidak semua dilakukan di lingkungan Kemenkeu. Ivan menyinggung sektor ekspor impor dan perpajakan.
Temuan itu lantas dilaporkan ke Kemenkeu karena menjadi tugas pokok dan fungsi Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal. Jadi 344.987.502.987 rupiah, 344.987.502.987 rupiah ini tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kemenkeu, bukan di Kemenkeu, tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal. Itu kebanyakan terjadi dengan kasus impor-ekspor, kasus perpajakan. Dalam satu kasus saja kalau kita bicara ekspor-impor itu bisa ada lebih dari 100 triliun rupiah, lebih dari 40 triliun rupiah, itu bisa melibatkan, kata Ivan. Ivan mengatakan dugaan TPPU 300 triliun rupiah lebih itu tidak bisa diterjemahkan terjadi di Kemenkeu. Dia lantas mengakui adanya kesalahan dalam literasi atau penyampaian ke masyarakat. Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidana itu di Kemenkeu. Jadi kalimat di Kemenkeu itu kalimat yang salah, itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemenkeu. Sama kalau kita menyampaikan ke kepolisian, ucapnya. Itu sama halnya pada saat kami menyerahkan kasus korupsi ke KPK itu bukan tentang orang KPK, tapi lebih kepada karena tindak pidana pencucian uang tindak pidananya asalnya adalah KPK. Pada saat kita menyerahkan kasus narkotika kepada BNN itu berarti ada tindak pidana narkotika di BNN bukan itu karena institusi BNN. Lanjut Ivan. Ivan mengungkapkan mendapat telepon dari Sekretaris Kabinet Seskap Pramono Anung saat meminta waktu melaporkan transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah kepada Presiden Jokowi. Anggota DPR kemudian mencecar Ivan terkait telepon itu. Seingat saya dalam undang-undang ini, PPATK hanya melaporkan kepada Bapak Presiden dan DPR. Apakah saudara sudah pernah melaporkan kepada Bapak Presiden? Tanya Beni. Untuk kasus ini sudah kami sampaikan melalui Pak Mensetkap, Pak Seskap, Pramono Anung, kata Ivan. Gak ke Presiden. Terdengar suara pria dalam ruangan rapat itu menyahut. Gak, karena beliau yang telepon, jawab Ivan.